berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga dengan bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memakai waktu kita beberapa saat ini untuk mempersembahkan korban syukur kita lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia layak menerima segala ucapan syukur kita yang terbaik, yang paling murni dari hati kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan juga siap untuk mendengar semua pergumulanmu, siap menolongmu, bahkan menguatkan hatimu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, bawa kepada Tuhan, hampiri Dia, bangun misbah bagi Dia. Maka kelegaan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita semua. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami boleh kembali datang kepadamu. Bapa, kami persembahkan korban syukur kami lewat pujian, penyembahan kami, dan hati kami yang terbuka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami juga membawa semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Ada banyak situasi yang berat kami alami. Ada banyak hal yang membuat jiwa kami menjadi tertekan. Kami menjadi letih lesu dalam menjalani hidup ini. Tuhan, mari Engkau nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu. Kami percaya kelegaan akan Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Hati kami kembali kuat untuk menghadapi semuanya. Kami tidak perlu menyerah dengan semua hal yang terjadi. Kami akan terus melangkah dan menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kami sangat percaya Engkau akan membuka jalan keluar, menolong kami, menyelesaikan masalah kami satu persatu. Kemenangan itu akan kami alami, pujian yang terbaik itu akan kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia setia dan mengasihi kita. Datanglah padanya. Dia menantikanmu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar
Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya bertemu dengan seorang pemuda yang punya latar belakang buruk secara sosial. Dia suka pakai narkoba, dia suka mabuk, lalu dia memutuskan untuk tinggalkan semua, dia ingin bertobat dan datang kepada Tuhan. Ketika dia masuk gereja, ikut ibadah, dia menikmati ibadahnya, tetapi ketika dia ingin lebih jauh lagi menjadi bagian dari gereja itu, ternyata dia merasa tidak diterima. Saya bertemu dia, kemudian kenapa kamu tidak ke gereja lagi? Saya tidak diperdulikan, kelihatannya memang saya tidak bisa diterima di tempat itu. Mungkin karena latar belakang saya sangat buruk. Saudara-saudara, harusnya orang gereja, termasuk orang yang aktif, itu menjadi sebuah komunitas yang terbuka, yang inklusif, di mana orang baru bisa datang, termasuk orang-orang yang mungkin punya latar belakang buruk. Tetapi memang secara kenyataan ada banyak gereja, ada banyak komunitas rohani sangat eksklusif, orang baru sulit masuk, apalagi yang dapat stigma buruk secara sosial. Sulit. Nah, sebelum kita sharing, pentingnya kita tetap peduli dengan sesama kita, sesibuk apa, kita punya komunitas seperti apa, begitu asiknya, tetapi kita tetap peduli dengan sesama kita. Kita dengar dulu, mungkin yang saya ceritakan tadi hanya mewakili salah satunya ya. Mungkin ada kisah lain yang mirip-mirip seperti itu nggak? Iya Pak, ada Pak. Jadi ada beberapa teman, dia mungkin terlalu enjoy atau gimana ya Pak ya, dia sibuk sekali memang dengan aktivitas di gereja, semuanya kayaknya dia ikutin, bahkan terlalu sibuk, tapi memang mungkin dia punya satu kelompok yang cocok mungkin ya Pak ya, jadi mereka terus bersama-sama, tanpa mereka sadari mereka jadi satu kelompok yang tadi bisa membaur, tapi ini memang betul Pak. Jadi dianggap pun jadi mereka jadi eksklusif, dan memang jadinya dia hanya berkomunikasi, bersekutu sama kelompok itu aja, sehingga kecenderungannya mereka tuh jadinya memang nggak peduli dengan lingkungan, ya juga sulit gitu loh Pak berbaur. Jadi ya itu tadi bener, nggak peduli. Jadi orang-orang yang sementara datang membutuhkan iniannya kita gitu ya Pak, rangkulan kita, orang-orang yang mungkin ada yang dari seberang mungkin, atau Orang-orang mungkin mereka baru lah dari ya, jemaat baru. kehidupan yang baru bertobat gitu ya Pak ya, mengalami ini ya sebenarnya butuh rangkulan, tapi mereka tuh ya itu tadi yang saya bilang, enjoy dengan timnya, udah bersekutu di situ aja, udah kelompok berkelompok gitu Pak. Itu Pak, betul Pak. Ya. Dan ini salah satu sebenarnya hambatan mengapa gereja tidak bertumbuh. Orang-orang yang melayani justru menjadi kelompok yang eksklusif. Termasuk orang-orang yang aktif, misalnya di kelompok-kelompok kecilnya dengan sebutan macam-macam ya. Itu menjadi eksklusif, asik dengan dirinya, asik dengan kelompoknya. Tidak ada peluang bagi orang baru untuk masuk. Bahkan mereka memang cenderung nggak peduli. Yang penting kita asik-asik saja. Kita melayani, kita lakukan kegiatan rohani, kita baik-baik saja. Tetapi tidak peduli dengan orang lain. Kalau ini terjadi, sebenarnya aktivitas rohani atau pelayanan rohani itu kehilangan misinya Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Tuhan ingin apapun kelompok, apapun persekutuan, apapun pelayanan yang kita miliki, itu akhirnya keluar untuk menjangkau orang lain. Orang lain bisa masuk menjadi bagian dari keluarga rohani kita, bertumbuh bersama-sama. Ketika sebuah pelayanan
tidak lagi seperti itu namanya kehilangan misi. Itu hanya menjadi sebuah komunitas sosial yang cocok. Seperti itu komunitas apa? Klub-klub yang ada begitu kan. Pokoknya kita dengan kelompok kita, komunitas kita asik nih. Kalau ngumpul pokoknya kita asik. Kita ngobrolin soal sepeda, kita ngobrolin soal apa? Soal musik dengan kelompok yang cocok, tetapi dengan yang enggak terlalu peduli dengan orang lain. Tidak. Itu sesuatu yang bias dan salah sebenarnya. Orientasinya salah dalam aktivitas rohani. Harus diperbaiki. Tapi Pak Heru, saya ada pertanyaan. Berhubungan tadi dengan kita harus saling peduli dengan orang lain, dengan kita harus mengasihi sesama. Apa yang diajarkan Yesus tentang mengasihi sesama? Ya, ini bagus ya. Apa yang diajarkan Yesus tentang mengasihi sesama? Karena ini dasar dari hidup kita lah. Sebab apa yang diajarkan gereja tertentu untuk mengasihi sesama, gereja satu dengan yang lain bisa agak berbeda. Bahkan mungkin berlawanan ini pendapatnya. Kekristenan dasarnya adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana kita harus peduli dengan sesama. Kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas. Lukas pasal yang ke-10. Kalau kita baca ayat 25 sampai 42, di sana Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya kita itu peduli dengan sesama kita. Kita baca dulu ayat 25 sampai 27 dulu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus menyetujui ringkasan dari orang-orang yang tahu agama ini. Inti dari hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi dua hal ini harus berjalan seiring. Tetapi yang banyak terjadi, terutama yang dilakukan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi di masa itu, kelihatannya mereka menganggap jabatan-jabatan rohani itu menjadi kelompok yang sangat eksklusif, yang membuat mereka merasa lebih terhormat dari yang lain dan mereka tidak peduli dengan sesamanya. Ini yang kemudian Tuhan ajarkan dengan sebuah perumpamaan. Di ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jadi Tuhan Yesus setuju dengan pendapat itu, dengan pernyataan itu. Tetapi jangan hanya teori, lakukan. Lakukan ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu lakukan. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ini untuk pembenaran. Sebenarnya mereka tahu, ahli Taurat ini tahu siapa sesamanya, tetapi mereka menjadi kelompok yang sangat eksklusif. Yang disebut sesama ya antar mereka lah, sesama ahli Taurat, sesama orang Farisi, sesama orang Israel. Bagi mereka yang namanya sesama itu ya kita. Kita, kalau bukan kita, itu bukan sesama. Jadi mulai ada pemisahan, menganggap ini bahwa yang disebut sesama itu ya saudaraku, yang satu marga, satu suku, satu bangsa, itu sesama. Kalau beda marga, kalau beda suku, beda bangsa, itu bukan sesama. Agamanya berbeda, itu bukan sesama. Gerejanya berbeda, itu bukan sesama. Meningkat seperti itu, pokoknya kalau bukan kita, itu bukan sesama kita. Cari pembenaran, padahal itu sebuah pandangan yang salah, tetapi mereka sudah nyaman dengan kelompok eksklusifnya itu. Pokoknya kita lebih baik dari orang lain. Pokoknya kita oke-oke aja lah kalau antar kita lah, kita asik-asik aja. Seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Dari situ kita bisa belajar
Mengapa kita harus mengasihi sesama? Kenapa kita harus peduli dengan sesama? Dari perumpamaan ini kita mendapatkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, kita baca dulu ya. Kita mesti mau ya dalam hidup ini, dalam semua aktivitas kita beribadah, kita melayani, kita berkomunitas secara rohani, kita buat acara keluarga kita sendiri, apapun dilakukan, oke, kalau itu positif, itu baik. Tetapi semua aktivitas itu harus ada waktu di mana kita rela untuk berhenti supaya kita bisa memberi perhatian kepada sesama kita. Supaya tetap ada ruang, ada seseorang yang kita pedulikan yang di luar kita. Jadi tetap peduli dengan sesama. Kita baca ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan ayatnya, Yesus memberi sebuah perumpamaan. Ada orang yang dirampok habis-habisan, terkapar, sekarat, hampir mati. Imam lewat. Itu bukan sesamaku itu. Aku nggak kenal orang itu. Apalagi dia berdarah-darah. Aku imam, mau ke rumah Tuhan. Aku tidak boleh menyentuh mayat. Ya kalau aku tolong dia mati. Aku tidak boleh bersinggungan dengan mayat. Aku tidak boleh kena darah, nanti aku najis, tidak bisa memimpin ibadah di rumah Tuhan. Dia hanya melihat kemudian melewatinya. Bagi imam itu bukan sesama yang harus dapat perhatian khusus nih. Dan itu bisa merugikan dia sebagai seorang imam. Gak berapa lama Lewi datang, mau melayani. Lewi itu yang menyelenggarakan, itu penata layanan kalau sekarang ya, penata layanan gereja. Dia tergesa-gesa karena terlambat, seperti kebiasaan orang melayani sekarang ya, suka terlambat, tergesa-gesa, takut terlambat, melihat orang terkapar mau mati. Gitu, dia lihat, siapa itu? Nggak kenal aku. Udahlah, oke ya, aku nanti kami doakan di gereja. Dia langsung pergi, karena nggak kenal. Dan dia sibuk dengan pelayanannya. Dia tinggalkan orang terkapar itu. Ya, karena bukan kita. Aku nggak kenal. Tetapi orang Samaria sedang lakukan perjalanan bisnis. Ketika melihat dia turun dari keledainya, dia menolongnya. Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Saudara-saudara, tiga-tiganya kan sedang sibuk. Ada pekerjaan, ada kesibukannya masing-masing. Tetapi hanya orang Samaria yang mau berhenti dari kesibukannya supaya bisa menolong orang lain. Hal yang kedua, kemudian kita baca lagi. Orang Samaria tadi yang tergerak belas kasihan, dia berhenti padahal dalam perjalanan bisnis. Tapi dia rela berhenti dari aktivitasnya, dari perjalanan. Dia turun dari keledainya, ingin menolong. Ayat 34 nih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini luar biasa. Kalau kita mau peduli dengan sesama, tidak hanya kita berhenti dari kesibukan, artinya punya ruang dalam hidup kita, memberi waktu, memberi perhatian kepada orang di luar lingkaran kita. Nah, kalau itu sebuah komunitas Kristen, harusnya juga begitu. Tidak hanya sibuk dengan kelompok kecilnya, komselnya, kelompok tumbuh bersamanya,
kelompoknya ini harus juga ada agenda waktunya memberi perhatian keluar. Bahkan bagaimana mereka perlu diskusi mendoakan, bagaimana supaya orang bisa masuk di kelompok kita, bisa bertumbuh bersama-sama. Bukannya justru menutup akses orang bisa masuk. Karena bagi kita, wah kalau ada orang baru nggak asik nih. Dengan kita satu sama lain sudah asik. Itu udah kehilangan arah. Kalau itu bicara kelompok rohani atau komunitas rohani. Itu sesuatu yang salah. Tidak. Orang Samaria ini berhenti, dia kemudian bersihkan luka-luka orang itu, dia minyaki, berarti kan mulai diobati. Dia angkat orang yang sakit ini naik keledainya. Dia seorang pengusaha, rela jalan. Dia tuntun keledainya, dia pegangi orang yang sekarat ini menuju penginapan. Saudara-saudara, untuk peduli sesama, kita harus punya hati yang rela berkorban. Selama kita egois hanya memikirkan diri sendiri, kita tidak akan peduli dengan sesama. Selama kita hanya peduli dengan kelompok kita sendiri, kita jadi menutup hati untuk peduli dengan sesama. Kita jadi menjadikan komunitas rohani kita hanya menjadi kelompok sosial yang eksklusif, tetapi tidak menjalani rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin kalau kita bertumbuh bersama-sama secara rohani, itu menjadi kekuatan yang besar untuk bisa menjadi penjala manusia. Untuk bisa menjangkau orang-orang yang terhilang. Bukan asik dengan diri kita sendiri. Tidak. Kita ini berhutang kepada Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena Tuhan sudah selamatkan kita. Kita ini berhutang juga supaya kita bisa dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berkorban. Selama kita tidak rela berkorban, kita akan berkata, aku sibuk, pekerjaanku banyak, aku capek. Ini hanya satu pertemuan dengan kelompokku saja, sudah capek, sudah kehilangan banyak waktu. Tetapi terus dilakukan karena asik. Dan kalau sudah ketemu dengan komunitas rohaninya bisa 5 jam, berarti kan panjang sekali. Selalu punya waktu. Tetapi kalau bicara peduli sesama, menjangkau jiwa-jiwa, bilangnya sibuk. Ada banyak urusan. Itu sebenarnya kehilangan hatinya Tuhan. Ketidakrelaan untuk berkorban. Supaya bisa dipakai Tuhan menjamah sesama kita yang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita harus mau melakukannya maksimal sepenuh hati. Tidak boleh kita itu setengah hati kalau kita itu memang mengasihi sesama kita ya. Pengusaha tadi coba kita perhatikan lagi. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Tolong rawat ya. Dia sudah rawat itu, sudah bersihkan, kemudian di penginapan dititipkan, kamarnya aku bayar. Tolong dirawat. Ini sudah aku rawat, tolong terus dirawat, nanti aku bayar. Berapa biayanya aku bayar. Berarti kerelaan berkorbannya tidak hanya tenaga, waktu, uang diberikan semuanya. Apa yang dia bisa lakukan semaksimal mungkin diberikan. Jadi tidak setengah hati. Saudara-saudara yang Tuhan inginkan kalau kita lakukan apa saja kan sepenuh hati. Orang kalau sepenuh hati ya lakukan semaksimal yang bisa dilakukan. Kalau memang nggak punya duit kan nggak perlu juga bilang sama orang, sama rumah sakit, tolong dirawat nanti saya bayar. Kalau dia nggak punya duit siapa yang harus bayar? Kan gitu. Tetapi kalau punya duit dia bantu dulu. Tuhan ingin kita memberi waktu untuk dipakai Tuhan melihat siapa sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Siapa orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Siapa orang-orang yang sedang haus akan kasih Tuhan. Siapa orang-orang yang
sedang mencari Tuhan. Siapa orang-orang yang tersesat jalannya? Siapa orang-orang yang sedang putus asa? Ada orang-orang itu di sekitar kita. Mereka mungkin orang yang tidak kita kenal, tetapi mereka adalah manusia. Mereka adalah sesama kita. Mereka adalah sesama yang Tuhan taruh di sekitar kita. Tuhan ingin pakai kita. Oleh sebab itu, menjadi orang Kristen, belajar untuk memberi ruang bagi Tuhan memakai kita, itu bagian penting untuk hidup dalam jalan Tuhan. Kalau Tuhan pertemukan itu dan Roh Kudus menggerakkan hati kita dengan belas kasihan, ulurkan tanganmu menolong sesamamu. Ulurkan tanganmu untuk membantu mereka. Sesuai dengan yang engkau miliki, lakukan sepenuh hati. Disitulah butuh kerelaan berkorban, butuh keseriusan melakukan. Ketika kita melakukan itu, Tuhan akan berkata, kamu sudah melakukan hukum yang terutama, mengasihi aku dan mengasihi sesamamu. Saudara orang-orang yang terberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan sudah ajarkan kepada kami saat ini pentingnya kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan itu bukan sekedar teori, bukan sekedar perkataan, tetapi menjadi perbuatan kami. Tuhan, ketika kami mendengar perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kami sebagai orang Kristen menjadi malu. Karena seringkali kami merasa diri kami baik, tetapi kami justru menjadi seperti imam atau orang Lewi. Alasan pelayanan, alasan hal-hal yang kelihatan rohani, tetapi sebenarnya kami sedang menghindar dari tanggung jawab untuk peduli dengan sesama. Kami sedang menolak pekerjaan Tuhan. Kami sedang menolak Tuhan untuk memakai kami, menjamah hidup mereka, menyatakan kasih kepada mereka. Kami tidak rela untuk berbagi, kami tidak rela untuk berkorban. Kami tidak sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu dalam hidup sesama kami. Tuhan mengubah cara berpikir kami, mengubah hati kami. Jamah setiap kami Bapa, supaya mulai hari ini hati kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Seperti hatinya Tuhan ketika melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang sekarat, orang-orang yang letih, lesu, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang lemah tidak berdaya, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hidupnya kacau balau, hidupnya berantakan. Kami tidak menghakimi, kami tidak hanya melewatinya saja, kami sungguh-sungguh mulai memberi perhatian. Kami mendoakan mereka. Kami memberi diri ketika Tuhan mau pakai untuk menolong mereka, untuk melayani mereka, untuk menjamah kehidupan mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu. Pakai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami bisa melihat sesama yang Tuhan maksud itu ada di sekitar kami. Dan kami tergerak dengan belas kasihan Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih, pertolongan, dan anugerah-Mu kepada mereka. Dimanapun kami berada, jadikan kami berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau, karena kasih Kristus berlimpah-limpah mengalir dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, karena Tuhan ingin menjadikan kita alat untuk menyatakan kasih-Nya, memberkati banyak orang. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Pergumulan apapun, sakit penyakit, masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah ekonomi, apapun yang sedang saudara gumulkan, tetap yakin Tuhan itu
pertolongan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu